bagus banget. Alhamdulillah kita perform dari tadi. Pada kaget kan apa ini kan, pagi-pagi gamelan kan, sekarang ada yang nari lah. Kan tadi udah menjanjikan surprise ya. Surprise. Iya. Novel bukan novel biasa. Ya. Ini mengenai kisah nyata dari seorang penari yang pada akhirnya menjadi seseorang ya. Di sini ada Mbak Niken yang inspirasi dari novel ini, terinspirasi dari kisah hidup Mbak Niken ya. Gus, ada juga penulisnya ya Gus ya. Oh iya, ada Mbak banyak Anjar. juga. Sebentar, saya mau. Nah, ini. Nah, supaya jelas. Monggo Mbak. Terima Enggak Mbak. Monggo Mbak Niken. Mbak Niken, kalau bisa diceritakan ini awal mula ini pembuatan novel ini gimana sih ceritanya? Awal mulanya sih sebenarnya saya ingin berbagi inspirasi kepada para pembaca, karena kalau saya lihat novel di Indonesia ini kan mayoritas menceritakan tentang cinta. Iya. Terus kemudian kebetulan saya punya teman baik yang sudah bergerak di bidang novelis dan dia sangat expert membahas segala sesuatu berdasarkan based on true story. Dari situ saya ingin berbagi sesuatu terutama kepada kaum seniman dan kaum muda, bahwa yang namanya hidup atau nasib itu adalah di tangan kita sendiri. Karena kita tahu budaya Jawa terutama ya berkaitan dengan wayang sudah hampir punah. Iya. Saya sampai ngos-ngosan dan sedih gitu rasanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seniman itu tidak bisa hidup layak, terutama seniman Jawa, para penari. Dan saya mendedikasikan novel ini untuk kampung seniman saya, di mana yang hidupnya jauh tidak lebih beruntung dibandingkan saya. Dan ya, semoga royalti dari buku ini bisa memberikan sesuatu yang baik buat mereka. Amin, supaya mereka bisa sama seperti saya. Amin. Bisa sekolah gitu ya, sekolah, terutama sekolah, karena tanpa sekolah saya yakin kita nggak bisa memenangkan persaingan, apalagi persaingan global saat ini sangat luar biasa. Tapi Mbak Niken sudah menginspirasikan orang setelah membacanya. Bagus. Mbak Anjar, kalau melihat dari novel ini sendiri, apa yang membuat Mbak Anjar tertarik begitu ya dengan mengangkat kisahnya Mbak Niken, seorang penari? Apa yang membuat wayang itu, ini bukan cuma sekedar penari tapi wayang ya? Iya. Apa yang membuat wayang itu Mbak Anjar pikir bisa menjadi sebuah story yang menggugah moral pembacanya gitu? Iya, kalau sebenarnya kalau dari anak wayang itu artinya anak penari ya sebenarnya. Tapi kalau kenapa saya mau, kebetulan karena Niken sahabat baik saya tahu bagaimana dia dulu sepak terjangnya lah, boleh seperti itu. Lalu waktu kemarin saya ditawarkan, saya memang senang sekali dengan cerita dari kisah nyata. Lalu Niken bilang bagaimana kalau diangkat, ya saya terima. Dan ketika saya mencari survei segala macam itu sangat menarik, terutama dari kisah wayang itu memang sangat menarik. Dibantu oleh ibu dan bapak juga, mereka kan saya ada wawancara juga, mereka memberikan masukan-masukan. Nah selanjutnya saya yang memang mencoba mencari, meskipun sebenarnya dulunya saya juga nggak terlalu suka wayang. Tapi pernah melihat ibu dan juga mungkin Mbak Niken show waktu itu? Kalau Niken udah lama banget, sudah zaman kuliah, kayaknya baru sekali ini. Kalau ibu saya pernah ya Bu, beberapa kali berulang di Bandung ya terutama ya. Iya. Mbak Anjar, kalau melihat ini seorang dari Mbak Niken ini, apa sih menariknya atau mungkin kisah-kisah yang bisa menginspirasikan sampai pada akhirnya ini memang layak untuk jadi inspirasi buat kita semua, apa Mbak? Ya, bagaimana perjuangan Niken ya sejak waktu masih kecil sampai sebesar ini. Nggak ada segini-segini aja Niken ya, nggak besar-besar ya. Ya, bagaimana dia waktu mencoba mencari tahu bagaimana tentang sekolah segala macam. Dia belajar, kalau di kebanyakan orang-orang yang mampu kan membeli buku pelajaran, itu bisa ya. Nah, kalau Niken dengan caranya menulis ulang, itu buat saya juga luar biasa ya, bagaimana buku pelajaran yang segitu banyak ditulis ulang lagi, ditulis dengan tangan, itu hanya untuk supaya mendapat buku pelajaran yang sama dengan teman-temannya. Nah, di buku ini saya menarik ketika sang tokoh ya, itu bercerita bahwa ibuku tuh orang yang ulas asih. Ibuku tuh orang yang ulas asih, yang keras tapi tidak tidak terlihat dalam reaksi begitu ya.
Ibu sendiri begitu diceritakan buku ini, apakah memang sesuai dengan ibu gitu? Ya memang semuanya benar apa adanya. Iya Bu. Saya mendidik anak itu jangan sampai dia minder ataupun rendah diri karena anak seorang wayang, istilahnya gitu. Selanjutnya kamu harus terus berjuang. Kita harus bisa memutuskan apa itu wayang. Kamu harus berhasil. Kamu harus menjadi orang yang benar-benar mampu untuk mendorong semangat teman-temanmu semua. Yang pada akhirnya sekarang insya Allah dia sudah bisa di atas, tapi saya selalu mendoakan dan memberi petuah pada dia. Jangan lihat ke atas terus, tapi lihatlah ke bawah. Ibu, sebenarnya saya ingin tahu pada saat Mbak Niken itu masih kecil, kehidupan di kampung wayang, terutama di bawah kolong panggung itu seperti apa sih Bu? Tobong ya, Tobong ya. Ya. Dulu memang kehidupan orang-orang wayang itu mungkin nggak ada yang kerja layak apa adanya. Dia ada yang jadi tukang beca, ada yang tukang bakso, ada yang mencuci ini orang lain, dan tukang pijet dan lain sebagainya. Lalu saya tuh kok mikir gimana ya caranya supaya mengentaskan mereka. Lalu saya kan dulu mengajar di SMP Waringin, di SMP Waringin dan SMA Trinitas. Aku ngajar tari di situ. Pada saat itu aku bilang sama suster kepala, tolonglah minta modal buat mereka supaya bisa berjualan, memperbaiki. Dan saya juga berjualan pada saat itu. Anak-anak saya juga kalau pagi ke sekolah tuh bawa dagangan. Ya, Niken tuh masih kecil tuh, ya rasoles gitu dia. Jangan membuka luka lama ya. Tapi sekarang udah senior manager ya. Tapi ternyata semua itu berhasil. Iya. Tapi saya juga semangat. Setiap kamu menjual ini, kamu dapat. Omanya sekarang kamu jualan ini harga dulu tuh 25 perak. Kamu tuh dapat 5 perak. Dia semangat. Gitu. Karena nggak dapat uang jajan, Mbak. Iya. Gus, nanti saya mau nanyakan ini, sebenarnya apa sih yang mendorong Mbak Niken untuk tidak menyerah, semangat terus mengejar cita-cita? Saat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia.